Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat duha ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selain sehat walafiat, juga kita diberikan kesempatan untuk menghadiri salah satu kewajiban kita, yaitu tolabul ilmi. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, ya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan juga kepada kita di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu hadis disebutkan, ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bi ilmi juga. Kalau yang kepingin mendapatkan dunia, kalau pengen dapat dunia, ya, maka caranya salah satunya adalah dengan cara kita harus berilmu. Ya. Dan bagaimana cara kita mendapatkan akhirat? Sama caranya, dengan berilmu. Ilmu itu ada yang di kampus, ada yang di sekolahan, ada yang di kajian, ya, di YouTube. Bapak-bapak, ibu-ibu punya handphone nih, ada gadget, ada YouTube, ada media sosial. Itu bisa kita jadikan wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Selain itu juga bisa kita mendapatkan ilmu di jalanan, dengan melihat orang. Oh, ini orang beradab dalam berlalu lintas, dapat ilmu. Ada yang kekeh, ada yang main seradak seruduk. Ada nggak yang kayak gitu? Mau nabrak aja bawaannya. Ini juga kita namanya berilmu. Tentu saja, ya, salah satu, ya, yang akan kita bahas di dalam kesempatan pada pagi hari ini adalah kita ingin mendapatkan satu ilmu yang berjudul tentang wakaf kontemporer dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ditanya tentang wakaf, maka pikiran kita biasanya wakaf itu apa ya? Tanah. Ada lagi? Bangunan masjid. Apa lagi? Pesantren. Ada lagi nggak? Kalau dibilang wakaf, tanah, masjid, pesantren, TK misalnya. Apa lagi, Bu? Kendaraan. Ada ya? Kendaraan ya? Ada kendaraan tuh. Ambulan itu wakaf tuh. Ya. Ya. Misalnya nih, ada masjid. Masjidnya mestinya ada. Nah, nih. Ada alat, ya, mic dan seluruh sistemnya, sound system kalau kita bilang. Ya. Ini juga ada yang dinamakan wakaf bergerak. Ada yang wakaf tetap, ada yang wakaf bergerak. Nanti akan kita jelaskan. Ini sebagai pendahuluan saja. Kita di masjid ngapain, Bu? Ngapain, Pak? Beribadah. Salah satu ibadah salat, tilawatul Quran, i'tikaf, betul ya?
Kalau nggak ada karpet dingin nggak kita? Kedinginan nggak? Sekarang kita pakai karpet nggak? Karpetnya itu disebut juga barang wakaf. Barang wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat Islam. Wakaf ya. Jadi bukan untuk kepentingan umum saja, nggak boleh. Wakaf hanya untuk kepentingan Islam. Di samping karpet ya, ibu-ibu di sini ada, nah yang sepoi-sepoi ada AC. Nah ini juga disebut barang wakaf. Ya, nggak boleh diambil, dibawa pulang ke rumah dipakai sendiri, nggak boleh. Ya, nah ini ya, ini salah satu contoh ya biar kita paham dulu ya sebelum kita membicarakan tentang wakaf kontemporer. Kontemporer kan bahasanya udah ya bahasanya bahasa kini banget itu. Ya, kita pengen pakai bahasa dulu dah. Ya, bahasa jadul, bahasa orang Betawi, wakaf tanah. Biasanya begitu. Taib. Karena ini nggak bisa ditampilkan, nanti Anda akan serahkan saja filenya ya, supaya nanti para jamaah juga bisa mendapatkan materinya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi, Anda perlu menceritakan terlebih dahulu ada masalah perwakafan di Indonesia. Ya, ibu-ibu percaya nggak, bapak-bapak percaya nggak kalau di Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin? Percaya nggak? Berapa persen, Pak? 88%. Wah, dikit lagi, Pak, dikit lagi. 80? 87. Aneh? 8 berapa? 89, 90. Wah, makin jauh nih ya. Ini Anda berbicara data BPS ya, Badan Pusat Statistik tahun 2021 mengeluarkan ya, merilis data jumlah penduduk di Indonesia totalnya, jumlah ya, ini bukan kaum muslimin saja, totalnya adalah 273 juta jiwa. Ya, yang muslim ada 86,9%. Nah, tadi yang 87% tuh dikit-dikit ya. 86%-nya, 87%-nya adalah beragama Islam. Mayoritas kan? Mayoritas. Tetapi, nah ini udah mulai nih ya, ada permasalahan. Kementerian Agama tahun 2021 mengatakan potensi tanah wakaf di Indonesia ya mencapai berapa, Bu? Mencapai berapa kira-kira? Berapa hektar dah kalau tanahnya dulu? Banyak, Pak, ya, sekitar 60.000 hektar. Banyak tuh ya potensinya, atau sekitar 2.000 triliun. Waduh, duit itu banyak sekali ya. Itu dari sisi aset tanahnya. Kalau dari sisi aset duitnya ya, wakaf uangnya ya, Badan Wakaf Indonesia merilis tahun 2022 potensinya adalah sekitar 180 triliun per tahun. Datanya dari mana? Tadi dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia. Kalau saja penduduk muslim itu berwakaf, berzakat, ini di luar zakat nih, ini hanya wakaf saja, maka nilainya adalah 180 triliun. Udah kayak apaan tahu tuh ya, kalau kita dijajarin itu duitnya. Banyak sekali. Adapun ya potensi dengan realisasinya berbeda. Realisasinya hanya 860 miliar, nggak nyampe 1 triliun, Pak, Bu. Ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ya status wakaf itu sangat penting dicatatkan. Status wakaf itu sangat penting untuk dicatatkan. Barusan Ana ngobrol sama ketua masjid. Masjid ini adalah katanya FASUM ya, fasilitas umum dari developer.
Ana tanya, sudah dicatatkan menjadi tanah wakaf ya apa belum? Ternyata baru pingin diserahkan ke Pemda, berarti belum ada sertifikat akte wakafnya ya, karena ini fasum masih kalau fasum berarti di situ tulisannya adalah fasum yang masih dimiliki oleh developer, belum dibalik nama ke Pemda mungkin ya. Walaupun begitu ya, kalaupun sudah dibalik nama ke Pemda, mestinya Pemda juga harus mencantumkan nazir wakafnya. Nazir wakaf itu adalah pengelola tanah wakafnya atau pengelola ya aset wakafnya. Misalnya di sini pengelolanya adalah yayasan DKM, maka ditunjuklah itu sebagai nazir wakafnya. Supaya apa? Supaya tanah-tanah yang seperti ini kasus satu, atau di tempat yang lain banyak lagi kasus. Supaya apa? Supaya tanah yang sudah dijadikan masjid ini tidak beralih fungsi kemudian menjadi apa? Menjadi mall misalnya Bu. Kalau di sini mall emang enggak, tapi siapa tahu 10 tahun 20 tahun lagi rame banget nih ya, jadi depan rame bener udah. Nanti dilihat sama Pemda misalnya ya, mau Pemda karena belum dibalik nama. Wah, ini kayaknya cocoknya nih buat ini nih, buat buat pasum olahraga, diganti ini jadinya, diganti tempat olahraga. Bagaimana Bu? Rela nggak masjidnya diganti tempat olahraga? Lah kagak. Tanah wakaf atau bangunan-bangunan wakaf nggak boleh dirubah peruntukannya kecuali memang darurat, dan itu ada kajian-kajian khusus tentang itu. Nggak sembarangan ya, nggak sembarangan bisa merubah tanah wakaf itu menjadi ditukar guling atau dilakukan dijual, diwariskan misalnya. Nggak mudah, nggak boleh, karena pada prinsipnya wakaf itu adalah bernilai abadi. Pernah dengar kisah tentang sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan? Pernah ya? Nah, sebentar nih, kita pengen tahu bahwa memang ternyata tanah wakaf itu adalah abadi untuk kaum muslimin. Satu waktu di Madinah ya, di musim yang kemarau, para sahabat kesusahan untuk mendapatkan air. Ada beberapa sumur, cuman sumur-sumur yang ada kering. Ternyata ya, ada satu sumur yang masih dipenuhi dengan air. Kebetulan ini bukan punya kaum muslimin dan ini dibayar, dibeli. Artinya kalau kita mau ngambil dari air situ satu gentong kita bilang ya, maka kaum muslimin harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Kebetulan yang punya sumur tersebut adalah orang ya Yahudi di Madinah, bukan orang kaum muslimin, bukan kaum muslimin yang punya. Kemudian ya, ketika semakin langka air, semakin panas harinya, ya kaum muslimin semakin butuh dengan air karena dia yang punya satu-satunya. Ya, biasanya orang aji mumpung Bu, dinaikin harganya, bener nggak? Aji mumpung lah, orang perlu, dibeli nggak kira-kira Bu? Dibeli. Air mentah dibeli. Ya untuk kebutuhan minum, orang bisa nggak makan, tapi kalau minum bisa nggak ya? Nggak bisa. Kita bisa bertahan misalnya nggak makan 1 hari 2 hari misalnya, tapi bisa nggak kita bertahan dengan tidak minum 1 hari 2 hari? Wah, kesulitan. Sehingga berapapun yang dinaikkan harganya, maka tetap dibeli oleh orang yang membutuhkan air tersebut. Rasulullah sampai kepada telinga Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah kesulitan air ya Rasulullah. Ya, bagaimana dengan sumur-sumur kita? Nggak ada lagi ya Rasulullah. Ya, sumur di depan Madinah nggak ada, di depan Masjid Nabawi tidak ada airnya. Kita hanya satu sisanya ya Rasul, dengan orang Yahudi itu, dan harus membelinya. Kemudian Rasul mengatakan,
Ya, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli sumur itu, maka akan diganjar surganya Allah. Coba lihat nih, apa yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mau beli dan mewakafkan itu untuk kaum muslimin, maka ganjaran adalah surga. Sekali lagi, nggak semua orang ketika itu punya sumber daya uang, nggak punya uang. Kenapa? Kondisi lagi susah, belum panen, panas, ya, panas yang terik sekali, ya. Sehingga ketika mau mengeluarkan uang pun orang mikir-mikir, ya uangannya nggak cukup nih, mana yang dijual mahal. Beberapa orang saja, segelintir orang, kemudian tampil Utsman bin Affan, ya Rasulullah saya mau beli. Bukan namanya Utsman kalau nggak cerdik dalam membeli sumur tersebut. Ya, dia datang ke orang Yahudi itu, ya, dia tanya, dijualin nggak? Oh enggak ah, wah jual mahal nih. Ya, dijual nggak? Enggak ah, ya kan? Kenapa nggak mau dijual? Karena sumber pendapatannya nggak mau dijual sama orang Yahudi itu. Diiming-imingin sama Utsman. Ya, misalnya harga pasarnya itu misalnya ya, satu sumur itu 1 miliar, misalnya harga pasarnya. Tetapi ketika itu, ya, Utsman bin Affan mengatakan, jangan 1 miliar lah, nih aneh tambahin nih 2 kali lipat harganya, 2 miliar. Ya, mungkin kita kemarin waktu COVID kemarin, ya, mungkin ada yang pernah jual rumah, ya, jual ruko, ya, atau jual mobil, jual motor dah. Kita lagi perlu banget. Pada saat itu nggak ada orang yang pengen beli. Kita obral, walaupun murah, nggak ada yang beli juga. Kenapa? Ketika itu uang itu jadi cash is king kalau kata Perdana Menteri Inggris. Ya, orang yang punya duit ketika itu dia adalah yang, ya, sebagai raja. Artinya ketika, ya, orang punya duit tapi nggak mau dijual, duitnya ada manfaatnya nggak? Ketika kita mau beli sesuatu, ya, dia punya banyak uang, tapi yang dijual nggak mau ngejual, bermanfaat gak ini duit? Nggak bermanfaat. Begitu juga yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Utsman punya duit banyak, tetapi uangnya ini nggak bisa membeli sumur itu, walaupun sudah dikali 2, dilipat gandakan 2 kali lipat. Nggak mau dijual, ya, ini pendapatan saya. Wah, bagaimana ini kalau nggak mau dijual? Utsman nggak kehabisan akal. Ya, apa yang dilakukan oleh Utsman? Tong nih bahasanya nih, ya. Kalau ente nggak mau jual, aneh beli separuh aja dah. Ya, aneh beli separuh. Bagaimana maksudnya separuh? Ya Utsman, aneh beli, ya, separuh hari ini, ya, ini bagian aneh, besok bagian ente. Harganya tetap 2 miliar. Nah, tertarik tuh orang Yahudinya. Ya, ini makanya Utsman itu bukan cuma kaya tapi pinter. Ya, bisa melobi, menego. Ya, orang nggak mau jual, biar dijual bagaimana caranya? Ini nggak kehabisan akal nih Utsman nih. Ya, Utsman bin Affan akhirnya mengatakan, ya, kalau ente nggak mau jual, ya udah nggak apa-apa dah. Tapi ada tawaran nih, 2 miliar aneh kasih, cuman aneh belinya separuh doang. Wah, ya, goyah dia. Ya, sehingga apa? Kalau begitu boleh juga dah. Nah, itu dia. Boleh juga dah katanya. Dikasih akad, ya, dikasih uang, ada akadnya. Akadnya adalah, ya, sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi. Dibayar dengan 2 miliar. Memang angkanya besar sekali. Angkanya ketika itu besar. Ini ibarat kita ini sekarang 2M besar nggak? Besar. Nggak semua orang punya. Ya, cash. Kalau kredit malah lain lagi, ya. Kita mau kredit, mau beli rumah 2 miliar, besar. Kalau kita bilang cash, berarti memang punya duit banyak. Ya, Utsman punya uang cash dan akhirnya dibelilah sumur itu dengan akad separuh.
Coba lihat ya ikhwah semuanya, ternyata ketika Utsman beli sumur tersebut, pada giliran harinya Utsman, wahai kaum muslimin, nah itu dia, wahai kaum muslimin, sekarang giliran saya nih, mulai 00.00 ya, kalau kita bilang sebelum subuh ya, silahkan bawa gentong sebanyak-banyaknya. Coba bayangin, bawa gentong sebanyak-banyaknya, saya gratisin untuk kalian semua kaum muslimin. Bayangin ya, digratisin buat kaum muslimin. Harusnya bayar satu gentong, misalnya satu gentong berapa duit ya? Ada di sini air bayar nggak? Kalau di Tanjung Priok udah bayar tuh ya, satu gentong udah bayar tuh. Di sini ada nggak? Belum ya? Masih bersih ya? Masih bersih, alhamdulillah. Kalau di Tanjung Priok deket-deket laut airnya udah nggak bersih. Ya kalau minum air bor, sumur ya sudah, ya bisa ya nggak bersih lah airnya, bisa berbahaya buat kulit, sehingga untuk minum dia harus beli. Kemudian apa yang dilakukan ketika itu oleh kaum muslimin? Kaum muslimin semuanya ngantri dari pagi 00 sampai jam 23.59. Masya Allah, dimaksimalkan, dan itu nggak habis airnya. Ya, masuk 00 dibatasin oleh Yahudi. Nggak boleh. Ya, ini giliran saya. Waduh, udah gilirannya suruh beli. Ya biasanya gratis nih suruh beli. Kira-kira kita pengen ngantri-ngantri tapi gratis, apa pengen bayar mahal ketika itu? Mendingan gratis orang kadang-kadang. Coba aja lihat kalau dia ada yang nyebarin kupon gratis, orang tuh banyak banget. Walaupun dia udah punya beras di rumah, kadang-kadang mau juga gratis. Ya, misalnya ada kupon sembako murah, betul ya? Betul nggak? Iya, coba Pak DKM nih, ya bikin, pasti ngantri banyak banget orang yang pingin. Walaupun tahu bahwa ya dia punya stok di rumah, tetapi pengen juga dia ngikut mendapatkan ya sembako yang murah tadi. Begitu juga yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu. Sehingga ketika itu kaum muslimin mengkhususkan diri untuk mengambil air pada gilirannya Utsman bin Affan. Cerdik banget Utsman bin Affan. Lah katanya Yahudi, lah giliran saya kagak ada yang beli lagi nih, nggak ada yang beli lagi, kosong ya. Yang biasa di ngipas duit gitu ya, mana nih, ayo sini bayar, nggak ada lagi. Kenapa? Karena kaum muslimin udah mengisi gentong-gentong di rumahnya. Habis diisi gentongnya, dibalik lagi, diisi lagi, gratis, nggak bayar. Sehingga ya satu hari ya dirasakan oleh orang Yahudi. Seminggu kagak ada pendapatan sama sekali, ya kan? Sebulan kagak ada yang beli. Ya bagaimana? Utsman datang, tong. Nah, gimana? Mau Anda bayarin nggak? Bayarin sini 2 miliar lagi. Oh enggak. Nah ini pinternya Utsman. Ya, bayarin separuhnya lagi 2 miliar. Kan tadi kan dibayarin 2 miliar untuk setengah kan? Sekarang bayarin lagi 2 miliar. Nggak mau saya bayarin. Biarin aja sama ente. Lah buat apaan? Ya saya punya tapi nggak ada yang beli. Ya udah saya kurangin dah 1,5 M. Nggak mau juga Utsman. 1 miliar nggak mau juga. Ya kan? Ya orang Utsman bener-bener diwakafin. Sumurnya itu diwakafin untuk kaum muslimin. 500 juta nggak mau dibayarin juga. Ya udah ente mau bayar berapa nih? Anda kasih cepet misalnya 100 juta dibayarin. Kenapa? Ya dapat uang cash walaupun sedikit. Kemudian setelah itu sumur tersebut sampai sekarang tetap terus mengalir dan digunakan oleh seluruh umat manusia yang datang ke Madinah. Coba bayangin, surga nggak buat Utsman bin Affan? Pahalanya. Rekeningnya Utsman bin Affan masih ada sampai sekarang. Coba, yang pernah tahu rekeningnya Utsman bin Affan diabadikan oleh kerajaan Saudi Arabia. Dan rekeningnya itu bukan untuk dibisnisin, terus untuk dibagikan lagi. Ya, pengairan air kurma, pengairan untuk orang minum, pengairan untuk perumahan, pengairan, masya Allah, airnya itu terus digunakan. Bagaimana nggak berpahala tuh Utsman bin Affan? Ya, makanya
Doanya Rasul ketika pertama kali siapa yang membeli sumur itu, maka ganjarannya adalah surga. Dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang berapa orang, berapa juta orang, berapa puluh juta orang sudah mendapatkan manfaat dari air tersebut. Madinah terkenal dengan perkebunan kurmanya, bagus kurmanya. Airnya diantaranya adalah dari sumurnya Utsman bin Affan. Inilah yang disebut dengan kekal abadi. Sumurnya kekal abadi. Nggak boleh ditukar guling, nggak boleh tuh. Ya, kita pindahin sumurnya, ya nggak bisa dipindahin sumur. Lah kalau tadi karpet bisa dipindahin, AC bisa dipindahin, barang yang bergerak. Tapi barang yang tidak bergerak nggak bisa dipindahin. Tadi ada contohnya misalnya mobil, ya ambulan, wakaf bisa dipindahin, bisa pindah-pindahin. Tetapi untuk masjid tidak boleh dipindahkan. Taib, ini dari pendahuluan, ya saya ingin menginformasikan bahwa memang ada masalah di dalam perwakafan Indonesia. Kemudian Anda ingin memberikan data dari Badan Amal Charities Internasional, ya ini tahun 2021 berdasarkan World Giving Index, ya bahwa Indonesia, bangsa kita, Indonesia nih, kita punya ya penduduk sebagai bangsa yang paling dermawan. Luar biasa. Kita ini walaupun gak punya duit, tapi keinginan untuk memberi itu diakui oleh dunia. Ya, kadang-kadang kita nggak punya duit, ada yang minta. Ya sekarang banyak banget di media sosial tuh ya, punyanya 10.000, 10.000-nya ada yang minta, ya udah kasih dah. Ya kenapa? Karena kita ngeliatin yang orang yang minta ini lebih parah daripada kita. Begitu kira-kira. Coba kalau ke barat, wah nafsi. Ya ada misalnya di antara kita ini kejatuhan dompet apa segala macam, jam tangan ketinggalan, orang akan memberi, dikasih tahu, pak. Ya. Kalau orang yang udah nggak ada, dikasih ke masjidnya, Pak, tolong Pak, ini ada yang ketinggalan. Modelnya begitu, walaupun nggak semuanya Anda katakan. Tetapi kalau di barat, ditilep langsung, langsung hilang itu barangnya. Ya, ini adalah, ya, kalau Anda katakan salah satu yang positif dari bangsa kita. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, bahwa bangsa kita itu sudah mendapatkan klaim seperti ini, bangsa paling dermawan di dunia oleh CAF tadi, Charities Aid Foundation. Ya, contohnya kemarin waktu COVID, ya, waktu COVID ada yang memerlukan bantuan tetangga, kita berikan, ya walaupun kita juga agak kesusahan, nggak ada yang sampai mati kelaparan tuh nggak ada. Ya, tapi kalau di tempat yang lain nafsi-nafsi. Ya, rumahnya nafsi-nafsi, ya, sekolahannya nafsi-nafsi, nggak peduli dengan tetangga-tetangganya. Ya. Nah, ini adalah salah satu ajaran Islam, ya. Karena kita budayanya timur sama ya, di Timur Tengah juga seperti itu. Ada orang kejatuhan dompet, ada orangnya pasti diumumkan atau langsung dicolek orangnya, ada yang jatuh tuh. Nah, ini adalah satu yang positif di bangsa kita. Tentunya sudah ada ya kecenderungan tadi, semangat memberi tadi, maka ini harusnya difasilitasi oleh negara. Kalau pajak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ada PPH, penghasilan ya bekerja di kantor atau penghasilan di lembaga atau di perusahaan-perusahaan yang bapak ibu misalnya punya toko lah, bahasa kita, ada kita disuruh bayar pajak. Kira-kira kalau kita nggak bayar pajak dikejar nggak? Dikejar. Atau yang punya perusahaan malsuin pajak, nah ini malsuin pajak. Kira-kira dikejar nggak tuh? Dikejar. Bahkan pajak itu yang punya kayak polisi, ada penyidik. Wah, penyidik, tahu kan penyidik? Tukang sidik, tukang korek-korek nih, mana nih? Ya, dia bisa
Dia bisa masuk ke dalam rumah kita, bisa masuk ke dalam rekening kita, minta rekening kita dari bank-bank semua. Penyidik. Kalau dikatakan salah, maka kita harus menggantinya dengan yang harga yang lebih besar, dengan nilai yang lebih besar. Pernah dengar yang tax amnesty? Amnesty, ya. Orang-orang yang udah nggak pernah bayar pajak dulu, oke. Sekarang dulu nggak apa-apa, sekarang kita harus dilaporin. Sama, dikejar-kejar kita kalau pajak. Nah, bagaimana sekarang negara, ya khususnya Kementerian Agama, ya, atau badan-badan ya, misalnya Baznas atau BWI. Baznas itu Badan Amil Zakat Nasional, atau BWI Badan Wakaf Indonesia, regulator. Ya. Regulator, badan yang menangani tentang zakat dan badan yang menangani tentang wakaf. Bekerja sama dengan kementerian untuk seperti ini, seperti zakat tadi, seperti pajak tadi. Sekurang-kurangnya kalau ada undang-undang tentang zakat dan tentang wakaf, maka ada loh di situ ya kewajiban untuk menunaikan zakat. Saya tanya nih Bapak, Ibu-ibu, zakat itu wajib atau sunnah? Rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Kalau rukun kita nggak jalanin, sempurna nggak? Enggak. Orang mau nikah, ada akad nikah, ada rukun nikah, ada calon mempelai, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada saksi, ada wali, ya. Ada salah satu yang nggak ada nih, jadi nggak nikahnya? Nggak jadi, ya. Jadi rukun Islam diantaranya adalah zakat. Kenapa zakat tidak diwajibkan? Ya, harusnya wajib. Kemudian harus dicatatkan. Mungkin kita sudah berzakat, tetapi mungkin tidak tercatat di dalam pembukuan Baznas. Makanya perlu dibuatin ya pembukuan itu. Bagaimana caranya? Paling enggak ya self assessment kalau di zakat, di pajak itu. Kita ngitung sendiri, kita ngelaporin sendiri, transfer sendiri. Ya, paling enggak itu supaya apa? Supaya nanti semua warga negara yang sudah mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat, ya dia tercatatkan. Ya, nggak usah diuber-uber dulu maksudnya. Ya, zakat diuber-uber kayak pajak, nggak usah maksudnya, nggak perlu seperti itu. Kalau sudah negaranya ya ya undang-undangnya udah berganti negara Islam, mungkin saja bisa. Karena negara Islam ya hanya negara Islam yang bisa mengejar orang untuk membayar zakat, melakukan kewajiban-kewajiban. Kalau bukan negara Islam nggak boleh. Ya, misalnya kita paksa untuk orang sholat, nggak ada tuh undang-undangnya. Wah, kenapa? Karena negara kita adalah bukan negara Islam. Walaupun banyak norma-norma, banyak prinsip-prinsip keislaman yang diambil dalam undang-undang. Nah itu dia. Taib. Kemudian ada permasalahan yang lain yang ya dalam mendukung wakaf-wakaf yang sudah ada tadi. Contohnya masjid, contohnya tanah yang sudah diwakafkan, tetapi dia tidak bisa diproduktifkan. Ada tanah, cuman nggak ada di atasnya, nggak dibangun. Kira-kira yang menggunakan tanah itu siapa? Ya, ular. Kalau ada ular. Ya, nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Caranya harus disupport oleh dana operasional supaya apa? Supaya dana ya tanah yang nganggur itu apakah dibuat perkebunan sehingga bisa menghasilkan, atau dibuat bangunan supaya bisa digunakan, ya digunakan sebagai masjid, digunakan sebagai TPA, majelis taklim, sehingga tanah yang nganggur tadi bisa termanfaatkan. Nah ini permasalahannya. Jadi ada orang berwakaf dengan tanah, tetapi wakafnya hanya dengan tanah saja. Nggak ada wakaf yang bisa mendukung tanah tersebut bisa menjadi produktif. Makanya ana sebut dengan wakaf kontemporer. Apa saja wakaf kontemporer itu? Wakaf kontemporer salah satunya adalah wakaf uang. Ya, wakaf uang, Bu. Bapak-bapak.
kita sudah ada masjid misalnya nih. Kemudian apa Pak yang kurang di masjid ini Pak? Contohnya apa? Kanopi. Baik. Ada lagi? Kesekretariatan. Sekretariat. Ruang. Baik. Sudah ada masjid, tetapi menurut ketua masjid masih ada yang perlu kita kembangkan. Salah satunya ruang sekretariat dan kanopi supaya nyaman buat jamaah. Sahih ya? Kira-kira bermanfaat nggak itu kanopi buat jamaah? Kalau penuh bisa buat sholat, betul ya? Kalau hujan nggak kehujanan, ya. Kemudian dari parkiran ke sini juga kalau ada kanopinya enak, ya bisa terlindungi. Bermanfaat. Dan manfaatnya dirasakan langsung oleh kaum muslimin. Sekarang Anda tanya, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa langsung memberikan, Ustaz, saya langsung Ustaz, insyaallah Ustaz. Kira-kira siapa yang angkat tangan? Untuk kanopi Ustaz, untuk ruangan nih, ya kanopi berapa juta Ustaz? Kira-kira aja kira-kira. 200 juta, oh lumayan tuh. Insyaallah. Kalau sekretariat kira-kira kalau buat 80 jutaan. Taib. Sekitar dibutuhkan uang 300 juta, lebih kurang. Besar atau kecil? Besar ya. Ya, mungkin bagi orang yang punya duit 300 juta di tabungan cash, ya merasa oke, ini adalah. Ya, tetapi buat kita yang ya di antara ya marginal yang ke bawah, wah duit 300 juta ya kudu jual tanah dulu di kampung, kira-kira begitu. Ya, nggak semudah itu mendapatkan uang cash. Karenanya DKM bisa mengumumkan kepada para jamaah dan orang-orang ya yang orang jamaah ini biasanya kan punya kontak lagi, ada kontak temennya di kantor, ada kontak temennya di perumahan, ya bikin saja kampanye tentang pembuatan itu. Ya, misalnya dibuat wakaf untuk pengadaan kanopi dan sekretariat. Ya, dalam bentuk uang, bukan bentuk barang. Ya. Jadi contohnya kalau dulu ya, ini yang paling mudah, biasanya pakai kupon, biasanya dulu ya, dibikinin kupon, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada bukan yang 10.000 misalnya. Dibagiin kepada jamaah. Jamaah, ya kita sama-sama gotong royong supaya ini masjid jadi. Kita bawa ada tuh, ya istilah kata kupon itu ke teman-teman kita. Ente mau infak nggak? Mau sedekah nggak? Mau wakaf nggak? Ini ada wakaf buat masjid, kebutuhan masjid. Ya nilainya adalah sekian. Ya wakafnya silahkan pilih yang mau yang mana. Itu adalah salah satu wakaf uang, wakaf kontemporer yang bisa segera untuk dipakai. Kalau nungguin satu orang, ya nungguin satu orang pengen mendermakan, ya itu nungguin warisan, nungguin bulan Ramadan, ya orang lagi semangatnya, atau lagi nungguin misalnya ada orang yang ketiban rezeki apa namanya, durian runtuh, nah itu. Ya, atau nungguin orang yang selesai nazarnya terpenuhi, biasa nazar, ntar kanopi, nungguin entar kelamaan. Jadi bisa DKM membuat itu, ya membuat edaran, ya kemudian dikomunikasikan dulu, dihitung betul-betul, mendapatkan persetujuan dari para pengurus yang lain misalnya, silahkan dengan terbuka, transparan, diumumkan kepada para jamaah yang ada di dalam masjid ini maupun yang di luar masjid ini. Boleh, nggak apa-apa. Peruntukannya apa? Peruntukannya untuk kanopi dan sekretariat. Ini disebut juga dengan wakaf. Ya. Kalau dari dana zakat, itu terbatas. Sekali lagi, dana zakat terbatas. Terbatasnya kenapa? Karena nggak semua orang boleh berzakat. Percaya nggak? Nggak semua orang boleh berzakat. Orang yang berzakat itu ada syarat-syaratnya nggak? Ada syaratnya.
Apa aja syaratnya? Apa syaratnya? Islam. Orang yang beragama Islam. Iya, orang berzakat harus Islam atuh mah. Ya. Terus apa lagi? Nah, apa? Sampai satu nisab. Nisab itu apa ya, Pak? Hah? Hartanya cukup nisab. Cukup batasan nisabnya. Nisab berapa? Masya Allah, luar biasa. 85 gram emas. Kira-kira berapa juta sekarang? Yang jualan emas siapa yang jualan emas? Atau yang mau ngawinin anaknya nih, udah mulai nih. Ya. Berapa juta? 1 juta ya? Lebih kurang? Taib. Hah? Oke, anggap aja misalnya paling mudah ngitungnya 1 juta. Berarti cukup nisabnya berarti sekitar 85 juta rupiah. Pertama muslim, dia punya harta 85 juta. Ada lagi nggak syaratnya? Naam, 1 tahun memiliki cukup 1 haul. 1 tahun komariah ya Pak ya, bukan syamsiah. Komariah berarti 340 hari. Dana kita 85 juta enggak berubah-berubah segitu selama setahun. Artinya kita udah bayar anak-anak, udah bayar kontrakan, misalnya ada kontrakan, udah bayar cicilan, udah bayar rumah sakit, misalnya ada anak kita yang kemarin sakit nih misalnya. Tapi saldo kita di atas 85 juta terus, udah setahun dari tahun yang lalu, bahkan bukan 85 juta. Ya, 100 juta terus, alhamdulillah 100 juta nih dari tahun lalu nih, lagi di print 100 juta, sekarang di print 2002 100 juta lagi, kena zakat. 80 di atas 85 juta rupiah atau setara dengan 85 gram emas, dia nilainya sudah lebih daripada 1 tahun komariah, dia muslim, maka dikenakan zakat mal. Ya. Jadi ada syaratnya. Ya, enggak tiba-tiba Anda dapat 85 juta nih. Ya, alhamdulillah dapat rezeki nomplok pleng dapat transfer ke kita. Besoknya harus ditransfer lagi. Ya. Karena tumpang lewat doang. Yang begitu kena zakat enggak? Enggak, karena bukan duit kita itu, bukan duit yang terpendam. Artinya kalau duit kita, ya itu adalah duit kita sebetul-betulnya. Ya. Kalau 85 juta kita punya, ya di dalam tabungan, kira-kira kebutuhan kita sudah, ya kebutuhan kita sudah ya 85 gram enggak berkurang-kurang gitu ya. Ada 85, kadang-kadang 100, kadang 90, besok nambah lagi 100. Ya. Udah kita pakai, enggak nyampe, enggak kurang sampai 85. Maka sebetulnya kita sudah dikatakan punya atau tidak? Naam. Orang yang kelebihan harta yang boleh membayar zakat, yang diwajibkan membayar zakat. Makanya bahasanya Dr. Wahbah Zuhaili adalah melebihi kebutuhan kita. Ya, artinya kalau udah kita keluarkan makan, ya sekolah, rumah sakit, bayar ini bayar itu, tetap angkanya di atas itu, maka baru kita diwajibkan untuk berzakat. Kalau yang begitu semua, ya yang diminta untuk berzakat, kira-kira ya makin dikit orang yang nanti berzakat. Makanya ada instrumen lain, kalau dalam bahasa kerennya tuh Islamic Social Finance. Ya ada instrumen lain selain zakat, ada yang namanya infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Infak, sedekah, wakaf tidak perlu seperti zakat. Enggak ada syarat mutlak seperti zakat, enggak. Jadi kita dapat gaji ya, nggak nyampe 85 juta, ya gaji cuma 5 juta, tapi kita mau berinfak, boleh nggak? Boleh. Nah, kan gitu. Kita ada uang 5 juta, ya, alhamdulillah dapat rezeki, kita mau berwakaf, boleh nggak? Boleh. Ya, makanya zakat ya hanya untuk tertentu saja. Yang kita sebut dengan tadi syarat muzakki. Syarat orang-orang yang berhak membayar zakat atau syarat orang-orang yang wajib membayar zakat. Adapun dana zakat juga terbatas kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Jadi dana zakat nggak boleh diberikan ke, misalnya tadi langsung dibikin kanopi, nggak boleh. Kepentingan kanopi itu untuk siapa misalnya? Apakah untuk fakir miskin? Apakah untuk amil? Apakah untuk gharimin, orang yang berhutang? Ataukah untuk orang-orang yang mu'allaf? Belum tentu. Paling masuk fi sabilillah. Karena ada asnaf zakat, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhiri, atau ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi di luar 8 golongan tersebut tidak boleh diberikan dana zakat itu. Apalagi diberikan kepada non muslim, nggak boleh. Infak sodakoh silahkan, boleh-boleh aja. Rasulullah pernah nggak memberikan hadiah kepada raja-raja yang di luar muslim? Pernah, boleh. Ya, ini adalah saling menghadiahi. Supaya apa? Supaya ya tumbuh saling mencintai, ya saling bekerja sama. Bahkan ya kita mengharapkannya supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh berhadiah kita kepada tetangga kita yang bukan muslim, boleh. Ini adalah salah satu muamalah kita, ya, yang baik. Jangan malah wah non muslim nih kita musuhin. Enggak boleh. Bahkan Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi. Ya, pernah Rasulullah meminjam uang kepada orang Yahudi, pernah meminjam 30 sok gandum kepada orang Yahudi. Artinya ada muamalah di situ. Taib, kita sampai jam berapa? Ada tanya jawab nggak? 5 menit lagi. Nah ini belum mulai ini. Baru pendahuluan ini. Gak apa-apa. Taib. Oke, ini baru pendahuluan. Di slide ini baru halaman 2. Kita masih ada 22 halaman. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut ya. Taib, yang selanjutnya di sini ada Ana menjelaskan dulu ya tadi permasalahan-permasalahan. Kemudian di dalam salah satu solusinya adalah ya Kementerian Agama berkoordinasi dengan badan-badan amil tadi, Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Wakaf Indonesia untuk ya membuat aturan-aturan supaya dana-dana ini tercatat dengan baik, dilaporkan dengan baik, terdistribusikan dengan baik. Sehingga kalau kita ditanya di Indonesia perolehan dana zakat berapa? Ya, perolehan dana zakat hanya 10 triliun. Perolehan dana wakaf berapa? Cuma 860 miliar. Coba dibandingkan dengan Malaysia jauh banget. Padahal Malaysia satu negara itu cuma 30 juta orangnya. Itu satu negara, bukan yang muslim doang. Yang muslim 60-70%. 60%. Kalau 60% 30 jutanya berapa? Sekitar nggak nyampe 20 juta orang. Tapi dana zakat dan dana wakafnya melebihi realisasinya daripada pengumpulan di Indonesia. Bayangin, malu nggak kita? Malu seharusnya. Catatannya nggak bagus. Ya walaupun Anda katakan ini adalah yang tercatat. Yang tidak tercatat juga banyak. Kadang-kadang kita ada yang langsung ya memberikan zakat kepada tetangga. Kan nggak catat tuh. Yang nyatat malaikat, Raqib dan Atid. Ya nggak tercatat di negara, nggak tercatat di amil juga nggak tercatat, tetapi tercatat di catatan kita. Ya, kemudian di dalam usul fikih, ya dalam usul fikih ini, ya di dalam usul fikih ada bab yang namanya maqasid syariah atau maslahah mursalah. Ya, jadi ketika tadi ya regulator seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, ya Badan Amil Zakat Indonesia itu menciptakan regulasi, aturan-aturan, ya termasuk aturan-aturan. Ada yang pernah mendengar Islamic crowdfunding nggak? Patungan kalau bahasa kitanya tuh patungan apa ya? Atau contohnya paling mudah nih. Waktu kemarin COVID, ya sekarang masih COVID ya. Masih COVID kan? Masih. Tapi waktu kemarin ya galak-galaknya COVID, orang hampir nggak ada yang keluar rumah. Pernah kayak gitu? Ya, pernah harga ini ya ratusan ribu pernah ya?
Satu kotak sampai beratus ribu, 100.000, 200.000 pernah ya? Ya, dan ini sempat viral. Ya, Anda contohkan saja langsung misalnya mat peci. Ada yang kenal mat peci nggak? Oh, udah nunduk-nunduk nih. Ada yang kenal mat peci nggak? Ada? Oke, sebentar ya Anda jelaskan. Ini tentang Islamic crowdfunding. Mat peci ini dia punya istrinya 2. Ya, istrinya 2. Dan dia selalu bikin konten. Kontennya lucu-lucu. Salah satu kontennya adalah dia bersama istri-istrinya membeli apa? Dagangan air tebu yang di pinggir jalan. Air tebu. Waktu itu Covid, nggak ada yang beli. Tapi dia waktu itu keluar, dia bikin konten, dia beli barang, dia beli seplastik. Ya, ditanyain berapa? Harganya berapa sih air tebu? 5.000 ya, 5.000 ya. Mat Peci bilang, jangan 5.000 dah. Oh, bahasanya. Waduh, udah 5.000 murah, masih ditawar lagi. Kira-kira begitu ya. Ternyata bukan ditawar, tapi ditambahin. Coba bayangin. Pernah ya? Ini pernah ada kan? Ditambahin. Jangan 5.000 dah. Hah? Udah 5.000, ditawar lagi. Ya kan? 50.000 aja dah. Kaget dia lah, kaget. Bukannya ditawar lebih murah, tapi ditawarnya lebih mahal. Istri yang bilang, jangan 50.000 Pak, 100.000 aja. Lah bingung dia yang jualan. Yang jualan kebetulan perempuan masih muda ya kalau kita bilang dekil and dekumel dah kira-kira. Kesian, nggak ada yang beli, dia nongkrong sendirian. Istri yang satu lagi bilang, jangan 100.000 mah, ya 200.000 aja. Wah, makin bingung dia. Ya, akhirnya Mat Peci bilang, jangan segitu dah. Nih 300.000. Kurang ya 300.000. Nih kasih lagi 500.000. Bayangin, di saat sulit, ya orang-orang nggak ada yang beli, tetapi ada orang yang memberikan konten atau menampakkan konten tersebut. Kira-kira apa yang terjadi ketika itu? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, Pertama, yang penjualnya kira-kira terharu atau tidak? Terharu, sedih, nangis. Nggak cukup sampai situ dia videoin, udah jalan, dia videoin dari jauh. Wah, lagi nangis begitu, lagi jongkok, di videoin terus. Ya, ini dasar netizen ini. Ya. Mat Peci, coba itu liatin rumahnya di mana. Coba. Jadi kadang-kadang Mat Peci yang namanya konten kreator, ya idenya kan terbatas. Supaya ide ini terus ya kadang-kadang gitu ya. Apa ide-idenya? Daripada dia mikirin ide-ide, mendingan dari netizen aja. Oke dah. Ya, dia balik lagi. Bu, tinggal di mana? Ditanyain. Sambil terus di kamerain. Ketika sampai rumahnya, waduh, rumahnya acak-adul, Pak. Ya, nggak layak seperti rumah, seperti kandang. Apa komentar netizen lagi? Apa komentarnya? Bangunin, apalagi? Beliin. Lah, emang saya punya duit. Kira-kira begitu ya. Tetapi netizen pinter. Ya. Patungan. Ya. Kampanyein, patungan. Pak, ya, tapi bahasanya ya setelah ribuan komen, ya, mana rekeningnya Mat Peci? Saya mau transfer seadanya. Ya Allah, yang transfer seadanya itu walaupun 10.000, 50.000, tapi kalau yang transfer satu Indonesia kira-kira banyak nggak tuh? Nggak nyampe seminggu, nggak nyampe 2 minggu, kebeli tuh rumah, Pak. Dan ketika dibelikan rumah, dikontenin lagi, wah luar biasa. Ya. Dia sampai sujud syukur, sampai segala macam. Artinya apa? Patungan dengan cara digital. Itu yang namanya Islamic crowdfunding. Nah, itu mudahnya ya bahasa kitanya. Jadi, wakaf uang, wakaf kontemporer bisa dengan cara seperti itu. Kalau dulu kita bilang dengan kupon, kalau sekarang dengan broadcast, dengan bikin
WA, dengan bikin flyer. Kita sekarang pakai digital aja udah. Transfernya kemana? Nah itu yang penting. Ada nomor rekening tampungan. Kalau ada rekening masjid, fadl pakai rekening masjid. Atau yang bisa membedakan rekening masjid ini adalah dana wakaf atau dana zakat, ini harus dibedakan. Karena tadi ingat, dana zakat nggak boleh digunakan untuk selain 8 asnaf. Tetapi kalau dana-dana yang lain, infak, sodakoh, donasi lainnya, wakaf, itu boleh dipergunakan karena nggak ada batasannya. Boleh kita berikan kepada yang di 8 golongan atau di luar 8 golongan tersebut. Jadi menurut maqasid syariah usul fikih, hal ini tidak bertentangan dengan syariat. Intinya itu. Wakaf produktif tidak bertentangan dengan syariat selama ada maslahah di situ. Ada nggak masalahnya kalau kita bikin kanopi tadi? Ada nggak masalahnya kalau kita bikin ruang sekretariat? Maslahatnya ada. Orang bisa bekerja dengan nyaman, keurusan masjidnya, orang-orangnya ada di situ. Jadi kalau rapat-rapat nggak lagi di serambi-serambi gitu misalnya ada kantornya, misalnya seperti itu. Makanya cara-cara seperti ini, cara-cara kontemporer seperti ini diperbolehkan. Silahkan. Ada kaidah fikhiyah, al aslu fil muamalah al ibahah. Hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Segala sesuatu hukum asal, segala sesuatunya, hukum asalnya itu adalah boleh atau mubah. Ingat, segala sesuatu hukum asal muamalah itu berarti antar kita, bukan antar kita dengan Allah. Kalau itu namanya ibadah. Kalau muamalah berarti antar kita. Kita tegur-teguran, kita nikahin orang, kemudian kita bertamu, semuanya muamalah. Maka hukum asalnya adalah boleh. Kita bertransaksi, transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, memberikan hadiah, boleh semuanya. Hatta yadulla dalil ala tahrimiha, sampai ada dalil yang melarang. Yang melarang apa? Kalau kita transaksinya dengan cara menipunya itu yang haram. Bertransaksi, kemudian ada kecurangannya yang haram, bukan jual belinya yang haram. Jadi itu ada dalil. Jadi apapun bentuknya, sekarang kita tidak bisa dibatasi lagi, Pak. Kita semua udah pegang gadget sekarang. Contohnya sekarang gini, kalau kita buka buku klasik, Alkitab Al-Buyu', beberapa kitab jual beli yang dikarang oleh para imam mazhab yang masyhur, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain, Imam Ghazali misalnya, ketika membahas buku-buku tentang kitab jual beli, mereka semua mempersyaratkan adanya rukun. Rukunnya ada, penjual pembeli harus ada, sighotnya harus ada, barangnya mesti ada. Itu zaman dulu. Sekarang mau jual beli, contohnya sekarang nih, keluar dari sini ada Maret, ketemu penjual dan pembeli, ketemu, betul ya? Kita masukin ke keranjang, kita masukin keranjang, ada harganya, ada segala macam, kita masukin ke keranjang, kemudian kita setorkan ke kasir. Pertanyaannya, disebutin nggak barang itu satu-satu? Beli Aqua, menyebutnya merek ini. Beli mineral water harganya 3.000, 6.000. Beli Ciki merek ini, disebutin nggak? Waduh, keburu ngantri ke belakang itu. Artinya sudah ada rukun yang ditinggalkan, betul nggak? Apa rukun yang ditinggalkan? Sighotnya, ijab qabulnya. Ini sekali lagi dalam urusan muamalah. Maka yang paling penting kalau kata DSN MUI, Dewan Syariah, adalah bukan dari sisi ijab qabulnya, tetapi dari sisi substansinya, prakteknya sudah ada belum ketika itu. Ketika kita ngambil barang, kita udah ngeliat harganya belum? Pasti udah ngeliat harganya. Bahkan di dalam satu rak itu biasanya ada mineral water,
atau ada ciki, itu biasanya cikinya pun beragam. Yang kita pilih itu biasanya yang ada diskon, betul nggak? Yang ada diskon atau yang buy one get one, betul nggak? Artinya ketika kita ambil itu kita sudah sadar kita mau beli atau tidak. Sudah ada kesadaran kita untuk mau membeli. Ketika kita menyerahkan barang-barang itu kepada kasir, berarti kita sudah bersedia untuk membayar. Nggak ada lagi paksaan di situ. Dan ketika mereka para penjualnya itu menghitung, sebetulnya ada kabulnya, itu ada sebetulnya. Ketika di scan kan bunyi itu tet tet, ada nggak bunyi nggak? Sebetulnya kalau dia pengen bersuara tuh tetnya itu adalah ijab kabul tuh. Makanya kalau kita tet keluar di dalam layarnya, yang dibeli ini harganya sekian, ada diskonnya sekian, jumlahnya sekian. Ada nggak kira-kira? Sebetulnya udah ada. Cuman masalahnya dia tidak diucapkan. Itu kalau maret-maret. Belum lagi sekarang di sekarang marketplace. Bener nggak? Marketplace nggak lagi ketemu antara penjual dan pembeli. Waduh, ini melanggar syariat semua nih kata lo. Kalau dikatakan begitu gimana kita? Waduh, berapa kali kita udah bertransaksi, GoPay lah apa segala macam. Apakah itu disalahkan semua? Enggak. Karena apa? Karena al-aslu fil muamalah al-ibahah. Semua segala hukum sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Melarangnya bagaimana? Ketika ada penipuan di situ, ketika ada ketidakjujuran di antara penjual yang tadi. Nah, itu boleh dipermasalahkan. Tetapi kalau tidak ada masalah, saat suka sama suka, dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Syaratnya adalah antaradin minkum. Jadi nggak perlu lagi dilihat ijab kabulnya. Kalau nikah ada ijab kabul. Kalau diwajibkan ijab kabul, bingung Pak. Yang nggak bisa suara gimana? Yang kebetulan beliau tidak bisa bersuara gimana? Gitu misalnya. Atau bisu misalnya. Apa nggak bisa nikah? Enggak. Nah ini yang dipakai. Yang dipakai apa? Yang penting dia sudah ada niat, kemudian dia penuhi rukun-rukunnya, walaupun itu tidak diucapkan, maka ini tidak dimasukkan boleh. Tapi ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.